Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang gimana caranya mengganti LCD Vivo Y12s ya. Vivo Y12s ini termasuk HP yang cukup lumayan lama, RAM 3. Oke, pertama-tama kita berusahakan matiin dulu HP-nya. Kalau memang tidak bisa dimatiin karena LCD-nya rusak, ya udahlah kita terpaksa buka HP-nya, tapi dengan hati-hati ya, karena mesin masih hidup. Jadi tolong teman-teman pemula seperti saya ini, yang pemula, kalau mau buka HP itu diusahakan HP-nya mati, biar minim resiko. Seperti biasa, kita buka dulu SIM card-nya, cari SIM card, kita buka SIM card-nya, lalu kita panasi backdrop belakangnya, tutup belakang, kita panasin aja pakai, kalau saya itu header ya, blower kecil lah, untuk memanasi tutup belakang. Jangan terlalu panas, nanti tutupnya bisa melengkung atau tutupnya terbakar. Sekitar hangat, naik sedikit lah. Setelah kita panasin hampir merata, cuman yang di lensa kamera dihindari aja, karena takutnya nanti dia buram gitu loh. Kita panasi aja pinggir-pinggirnya, karena lemnya itu berada di pinggir, ya kan. Kita congkel aja pakai penyongkel yang agak tajam dikit, karena kita harus kecil itu. Congkel aja, tapi nggak usah dalam-dalam, cukup setengah senti aja kita masukkan alatnya, supaya nanti di dalamnya kayak apa kan kita nggak tahu, nanti takutnya kena fleksibel gitu loh. Congkel kita memutar, kalau sudah dapat setengah congkelan yang masuk di dalam tuh, dapat masuk setengah, kita tarik aja, nggak masalah. Kita tarik aja, kalau yang pakai kuku ya tarik pakai kuku. Yang masih keras kita usahakan lagi. Kita buka aja, karena lemnya banyak, paksa nggak masalah. Oke, HP ini ternyata masih segel, karena masih ada segelnya, belum pernah ganti LCD atau belum pernah rusak ya. Jadi masih utuh semua, masih aman semua. Tetap berusaha mematiin, kalau nggak bisa ya udahlah, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Oke, kita buka mornya satu persatu. Pelan-pelan aja, yang penting tuh kita kerja hati-hati ya, tenangkanlah diri kita untuk bekerja. Santai aja, biarpun kita ditunggu konsumen, kita santai aja, nggak usah gerusa-gerusu atau tergesa-gesa, atau pengen cepat selesai. Dan nikmati kerjaannya, dan nikmati prosesnya, karena semua itu butuh proses gitu, nggak bisa instan gitu loh.
seperti kita belajar tentang teknik HP ya, pelan-pelan aja belajarnya, nggak usah kurusu aja. Yang penting hasilnya memuaskan konsumen gitu kan. Jadi kita usahakan ya serapi mungkin, nanti hasilnya sebagus mungkin hasilnya. Jadi kita pelan-pelan kita congkel tutup atasnya. Oh ini fleksibel apa namanya, pinnya, karena biasanya itu kalau HP baru tuh lemnya itu masih banyak, dan kadang ada apa namanya, baut kecil itu tertutup sama lem. Jadi kita harus teliti, kita bandingkan baut kanan sama kiri tempatnya sama, berarti di situ ada baut, karena biasanya tertutup lem kita nggak tahu ya, rata-rata gitu, karena belum dibuka gitu, belum pernah dibuka HP-nya. Jadi ya waspadailah, kalau memang sulit kita bawa mengangkat murnya, ya udahlah kita pakai pinset aja supaya apa namanya, bautnya tuh nggak kemana-mana. Kita ketek satu tempat aja dan naruh bautnya, jadi kita tahu bautnya. Ini kebetulan di tempat banyak baut kecil-kecil. Jadi ya kita harus taruh satu arah, karena kadang bautnya itu nggak beda gitu loh kadang. Nah, takutnya kalau pas kepasang bautnya nggak beda, kalau kita paksa takutnya nanti HP-nya yang rusak gitu. Usahakan kalau kita menyongkel sesuatu atau fleksibelnya atau itu gunakan alat plastik ya, atau gunakan kuku, kalau enggak jangan gunakan apa namanya stainless kayak begini, jangan, itu nanti akan terjadi konslet takutnya. Oke, kita buka pinggirnya, kita buka apa premnya itu, dan keras ya, karena belum pernah dibuka jadi agak keras ya, tapi sabar, pelan-pelan, hati-hati, teliti. Alhamdulillah ini hampir bisa kebuka, biarpun keras hampir bisa kebuka. Sambil kita lihat masih adakah nggak baut yang nempel itu, takutnya masih ada baut yang nempel karena tertutup lem gitu, kita nggak kelihatan, nggak tahu gitu. Kita geser pakai kuku biar terasa kalau ada yang berat. Nah ini ada baut yang tertutup lem ya kan, kita nggak ngerti, nggak kelihatan karena hitam sama hitamnya. Bersihin dulu bautnya, lemnya, biar bautnya kelihatan. Di pinggir-pinggirnya memang kadang itu baut murnya itu tertutup lem, jadi kita nggak kelihatan gitu loh. Ya kita berhasil apa namanya, membuka tutup atasnya dan premnya. Kita buka baut atasnya, masih ada nggak apa namanya mur yang masih nempel. Kita pelan-pelan aja, kita perhatikan. Oh, masih ada satu yang dekat kamera, bisa buka. Alhamdulillah bisa. Pertama kita lepas baterainya dulu untuk keamanan. Setelah baterainya kita lepas, konektor baterainya kita lepas, soketnya, kita berusaha membuka baterainya. Biasanya kalau baru nih lemnya keras yang belum dibuka, tapi kita gini aku pakai cairan thinner aja,
Kita ratakan cairan dikit aja, jangan banyak-banyak, secukupnya lah. Udah, diamkan sejenak biar cairan thinnernya itu masuk. Kebetulan thinner yang satu, thinner super ya. Kita tarik pelan-pelan keras. Alhamdulillah kebuka lagi. Kita lihat baterainya aman, nggak bengkak-bengkok ya kan. Kalau kita pakai cairan itu enak, bautnya aman, nggak bengkak-bengkok ini. Karena lem ini keras. Kita coba angkat LCD-nya yang rusak. Kalau angkat LCD nggak usah pakai blower, kita tekan tombol yang kita tekan lubang yang untuk fleksibel itu, kita tarik udah lepas, enak gitu loh. Cara melepasnya nggak usah pakai blower lagi, dan hasil LCD-nya juga masih mulus, masih bagus. Ya kan? Oke. Masih bagus, masih mulus, karena kita hati-hati. Kita lanjut bersihin sisa-sisa lem yang menempel. Tujuan kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel, nanti kalau kita pasang LCD baru dia nggak ganggu gitu loh, dia nggak ganjel, jadi nanti bisa presisi dengan bagus. Karena media lem untuk LCD itu kecil gitu loh, kecil banget gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bersihkan dengan seksama ya kan. Aku bersihkan pakai pembersih kuku kan. Kita bersihkan, memutar, kita gosok-gosok. Kalau ada yang masih keras kita bersihkan lagi. Hati-hati dekat kamera ya, berarti itu rawan, hati-hati. Bersihkan lagi, kita gosok-gosok biar tempatnya LCD itu nanti dia bisa enak itu loh, nggak ada gangguan sisa-sisa lem. Ya, kita bersihkan sebersih mungkin lah ya, pelan-pelan, nggak usah nggak usah keras-keras, nggak usah nekannya atau nggak usah keras-keras, nanti takutnya premnya rusak. Oke, setelah kita bersihkan, kita pakai kuas ya untuk membersihkan debu-debu atau sisa-sisa lem yang kecil-kecil yang mungkin nggak kelihatan. Ini tuh jangan dilepas, ini adalah peredam LCD. Kalau jatuh dia tuh peredam buat menghindari LCD biar nggak cepet rusak. Kita periksa ada janggal enggak, masih bagus. Oke, masih bagus, rapi. Nah, ini LCD-nya. Kita lepas semua kita lepas baterainya dulu yang tadi kita pasang kembali. Kita buka untuk celah LCD-nya, nggak usah banyak-banyak buka plastiknya. Kita lanjut kasih lem. Perhatikan untuk lem itu yang pas kita di atas kamera, kalau bisa itu dihindari ya kan, nanti takutnya kameranya kena lem gitu loh.
itu dihindari aja ya, kita setengah senti lah dari kanan kiri ya, takutnya nanti apa nggak setengah senti, pokoknya kita kasih jarak setengah senti lah, supaya nanti kalau pas kita tekan LCD nya lemnya itu nggak melebar nutupi kamera gitu ya kan? Oke, kita kasih lem tipis-tipis tapi merata, jangan ada rongga. Nanti kalau ada rongga itu nanti sinar dari LCD itu keluar gitu loh. Jadi kita tipis tapi kita merata terus itu kan, tipis merata, sekiranya itu nggak ada celah, tipis merata, jangan nggak ada celah. Nanti kalau takutnya nggak merata, yaitu sinarnya keluar gitu, LCD kelihatan kurang rapat gitu loh. Sambil kita perhatikan kalau ada sisa-sisa lem yang mungkin mengganggu. Nah, bersihin aja pelan-pelan. Kita yang penting lemnya tuh rata dan nggak usah banyak-banyak. Ini sambil saya kipas, tujuan saya kipas supaya lemnya tuh cepat kering. Jadi waktu kita pasang ini sekalian saya kipas sih, biar tuh dia agak setengah kering gitu loh. Kalau dia agak setengah kering itu enak nempelnya gitu loh. Jadi lemnya itu nggak melebar kemana-mana, kita bersihnya aja juga enak gitu kan, nggak terlalu nggak terlalu banyak yang melebar karena dia sudah setengah kering. Kalau saya tak tungguin sebentar kan, biar lemnya itu setengah kering. Ini sambil saya kipas, cuman kebetulan kipasnya nggak kelihatan. Kipas kecil ya, kipas blower kecil lah, kayak kipas pendingin IC itu kan, yang ada di VCD atau di kalau kita tuh rasa sudah cukup, kita tambal-tambal agak kering, kita mulai pemasangan LCD. Kita lepas pengaman LCD, isolasi hijau-hijaunya itu kita pokoknya bersihkan, hilangkan semua, biar LCD nya itu nanti kerjanya itu perporonya bagus, tidak tersendat-sendat ataupun nanti di kemudian hari ada nyentuh sendiri atau gimana. Oke, kita pasang, kita presisikan, kita lihat kamera depan ya, karena kita sentralnya di kamera depan, jadi kita kebetulan kalau pasang LCD titiknya itu saya titikkan di kamera depan. Jadi setelah kita pasang, lemnya tadi agak setengah kering ya kan? Saya fokus ke kamera depan, saya betulin kamera depan dulu, terus kita pasang baterainya ya. Di sini kita pasang baterai, kameranya jangan sampai ada. Nanti kita mulai hidupkan. Kenapa kalau kita hidupkan? Karena kita mau hidupkan kamera, jadi kameranya tuh gimana gitu ya kan, sama sekalian kita tes LCD nya. Jadi jangan sampai kamera depan itu terkena lem
atau kita kurang presisi sehingga kamera depannya itu nggak sempurna, biar nggak konsumen nanti kembali lagi habis pasang tuh mas, habis pasang LCD kok kamera depanku nggak ya buram ya, nanti ada banyak komplainnya nggak gitu lah. Makanya kita hidupkan, kita fokuskan sekalian ya kan, kita lihat kamera depannya gimana. Nah berarti itu alhamdulillah pemasangan LCD berhasil ya. Nyala, kita tungguin sampai ke menu. Ini aja sampai ke menu. Oke, dia sampai ke menu. Kita kodenya berapa tadi lupa, kita tak ingat ya. Kita salah kodenya. Tuh, tak saya catatan dulu. Saya minta tinggalan. Aduh, ini kok keras ya. Fleksibelnya ini. Kalau udah keras nggak bisa dipaksa ya. Mungkin kita bisa buka lewat cas dulu. Keras ya, mungkin karena saya itu nggak punya kuku gitu loh, jadi susah untuk nekan kayak gini, susah untuk nekan. Pakai alat, tapi saya kadang takut pakai alat, takutnya nanti fleksibel on off-nya itu rusak itu ya. Kita pakai cas dulu, kita coba cas biar dia nyala dulu. Nah syukur telah berhasil nyala. Kita buka kodenya, kita fokus cari kamera. Kita coba dulu, kita putar-putar apakah sentuhnya itu normal, bagus apa enggak. Kita pokoknya kita putar-putar aplikasi ini sampai nggak ada yang tersisa. Jika aplikasi ini nggak putus, nggak lepas, berarti sentuhnya itu bagus. Dan saya tidak membuka pengaman LCD atau plastik LCD karena biar sentuhnya itu benar-benar bagus gitu loh. Kita fokus kamera ya, lihat kamera depan, kita fokuskan, kita lihat kalau memang kameranya bagus, oke, sesuai, nggak ada masalah dengan kamera depan, kita lanjut, kita matiin ya kan, kita pasang tutup belakangnya. Kita maintain aja kalau kita pasang buat gini ya, seperti yang tadi, kita cari amannya aja lah. Nah, sambil kita biar LCD-nya aman, kita kasih tutup LCD-nya tadi, pembungkus LCD kita rapikan lagi. Biasanya batunya itu agak naik dikit ya, coba kita paskan lagi biar nanti kalau kita masang tutup belakangnya itu nggak keganggu, nggak naik gitu loh. Oke, plat kita pasang.
kita berusaha masang, ya kan. Kita pasang tutup atasnya, tutup mesin, perhatikan ada enggak di kamera itu juga kita perhatikan ada enggak yang masih mengganjal atau enggak normal ya. Takutnya kalau enggak normal kita tekan nanti malah kita kena masalah. Ya kita cari-cari kalau sudah cukup sempurna dia di tempatnya bagus, nanti kita mulai kasih baut, ya kan. Oke, cukup bagus, posisikan aja pelan-pelan aja lah teman, bukan kita melambat, bukan, yaitu karena kita biar hasilnya tuh bagus. Kita mau baut satu persatu, ya kan. Kita coba tolong ini usahakan HP-nya mati ya, jangan HP-nya dihidupkan, karena mur itu dia mengandung negatif, sama kita tangan kita itu ada listrik statisnya, ada muatan listrik di tubuh kita. Takutnya kalau dalam keadaan HP hidup seperti yang video-video kemarin saya bicarakan, yaitu terjadi short gitu kan, karena kita nggak tahu gitu loh, waktu kita nekan murnya di dalamnya kenapa kita nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk menghindari hal semacam itu lebih amannya HP dalam keadaan mati biar kita tuh aman, ya kan. Jadi tidak terjadi, insya Allah tidak terjadi masalah. Kadang banyak orang cari tutorial di HP, tutorial cara pasang LCD, dia melakukan seperti tutorial, tapi waktu pemasangan mur kadang HP-nya dalam keadaan hidup. Yang namanya pemula seperti saya itu ya juga pemula, nggak ngerti apa yang kita sentuh, apa yang kita tekan, kita nggak ngerti karena tertutup sama cover mesin. Mur itu kenapa? Takutnya konslet, HP-nya mati. Nah, waktu selesai masang mur dilihat HP nggak mau hidup, bermasalah. Iya, ada apa ini? Padahal tidak melakukan kesalahan apa-apa, cuman masang mur doang, masang mur aja. Tapi kok kenapa HP ini nggak bisa hidup? Aneh kan? Ya itu karena waktu pemasangan mur kita HP hidupkan gitu loh. Jadi ada kemungkinan resikonya gitu loh. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, untuk menghindari resiko itu, ya udah kita matikan aja HP-nya. Biar resikonya itu insya Allah tidak ada, HP aman-aman aja, ya kan. Ya semungkin kurang perhatian, tapi insya Allah trik atau tip yang saya berikan ini semoga manfaatnya berkah kita semua, berkah manfaat. Ya inilah indahnya berbagi ilmu, ya kan. Nah, orang itu kalau berbagi ilmu itu tidak ada ruginya. Mungkin hanya sekedar ilmu kayak gini, ilmu sekecil ini saya berikan kepada pemula-pemula ataupun orang-orang yang pengen pasang LCD sendiri, terkini bisa digunakan, ya kan.
ya gak ngirit pengeluaran, hasilnya bisa buat jajannya. Dia bisa keluar budget sekian karena bisa pasang sendiri, dia akhirnya keluar budget sekian, dan sisanya bisa bayar sekolah anak, buat jajan anak, ya kan. Manfaat, yang penting kita tuh manfaat. Oke, kita pasang frame-nya. Kita perhatikan di tombol on-nya frame-nya. Kita kasihkan frame-nya ya. Perhatikan sudah rata apa enggak, ya kan. Sudah presisi seperti semula apa enggak. Oke, kita lanjut, kita pasang. Ini lihatin aja, biarpun ditunggu konsumen ya kita tetap profesional lah, nggak usah grogi, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah pengen cepet dapat untung atau dapat uang, nanti kerjaan lagi numpuk. Nggak masalah, kita bersatu-satu. Jadi waktu saya pikiran kita fokus, kita tenang gitu. Kebetulan tempat saya itu rame, jadi ada suara-suara yang lain masuk. Sang lagi kita dari ujung nggak ujung, ngornya itu dari ujung nggak ujung. Untuk ngor yang di tengah tuh kita usahakan tuh akhir, jadi biar yang merata dulu lah ya. Setelah kita agak merata baru kita tengahnya itu. Takutnya kalau pinggir, kita ke pinggir lagi ke tengah, nanti dari pinggir kita yang sudah tekan, nanti frame-nya itu yang sebelah pinggir terakhir tuh naik gitu, kurang rapat takut. Tapi kalau kita pinggir dulu semua, insya Allah rapat. Itu hanya start. Ya, saya khususkan untuk pemula, yang senior jangan nonton ya, karena saya masih pemula juga dan saya belum bisa apa-apa, hanya sekedar ilmu kecil ini aja yang saya berikan. Tapi mudah-mudahan yang kecil ini bisa bermanfaat, bisa barokai, ya kan, karena kita niatkan tulus untuk membantu teman-teman yang pengen buka LCD sendiri, pasang LCD sendiri, ya kan. Moga-moga ini bisa membantu. Kita pastikan nomornya itu lengkap. Kita pasang ya, usahakan aja nomornya lengkap, jangan sampai ketinggalan. Makanya kita kumpulkan tadi di satu tempat supaya kita lebih mudah itu loh, ya kan. Bisa ada mudah mencarinya dan tidak ada nomor yang tertinggal. Oh iya sih. Jangan terlalu kencang-kencang lah, pokoknya sekedar set itu loh, bahasa Jawanya bahasa Indonesianya ya, set, nggak usah kencangin lagi, takutnya nanti malah ada apa-apa. Ya mungkin untuk pemasangan, pembongkaran, pemasangan LCD, pengeleman, kita
biasanya tuh setengah jam lebih dikit lah ya waktunya ya. Memang sengaja video ini tidak saya percepat gitu loh ya, biar pemula-pemula seperti saya ini ya bisa tahu step by stepnya, cara pembongkarannya, cara triknya, cara hati-hatinya, biar tahu gitu loh. Nanti kalau kita percepat takutnya ada trik yang kelewatan, dan jangan di skip aja lah video ini, takutnya yaitu ada sesuatu yang terlewatkan. Nanti kalau pas waktu dicoba pasang sendiri takutnya ada masalah. Oke, kalau dirasa kurang satu kelihatannya, kalau dirasa sudah cukup, kita balik, kita hidupkan HP-nya, nyala, kita tunggu sampai ke menu. Tunggu aja sampai ke menu. Kena HP-nya anak muda biasa, banyak sambil kita bersihin ya kan, lem-lem sisa-sisa ya. Ya seperti tadi, kalau kita tuh agak kering, lemnya itu enggak terlalu melebar kemana-mana ya kan. Nah kalau setengah udah agak kering gini kan, keringnya kita bersihin pakai kuku, kita gosok-gosok, nanti dia hilang sendiri gitu, nggak usah pakai minyak. Dan ya itu plastik LCD nya nggak usah dilepas, biar LCD nya itu tetap bersih, aman. Jadi nanti kalau pas kita kasihkan ke konsumen itu LCD nya itu masih jreng dari sana, kita nggak usah bersihin lagi. Kita coba lagi sentuhnya, putar-putar, trik muter-muter ini kencengi sentuh tahan lama aplikasinya, terus kita putar-putar. Kalau memang tidak lepas berarti seluruhnya bagus nih, kita lihat. Oke, bagus, kita tutup lagi. Nah tujuan juga kita nggak lepas ini supaya lemnya tuh nggak kena LCD nya gitu loh. Kita matiin lagi ya, kita coba pasang backdrop belakangnya atau tutup belakangnya. Nah kita gosok-gosok kayak gini, enak gitu loh. langsung bersih itu enak gitu loh. Enggak jangan waktu basah kita bersihin, nanti malah melebar kemana-mana. Nanti ya sudah kering gini lah, kita hilangkan tuh enak, dia bersih sendiri, yang sisa keluar. Dan lemnya itu tidak merambah ke LCD, kaca LCD nya. Ambil, kita tekan presisi, dia presisi sendiri. Oke, kita pasang tutup belakangnya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah mau menonton video saya ini. Seperti harapan saya, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula, khususnya untuk teknik pemula yang saya tujukan video ini. Bisa manfaat ya untuk teman-teman. Trik-trik apa-apa yang saya berikan tadi semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan ya kan. Semoga berkah usahanya ya kan. Kalau mau buka konter, kalau mau buka servisan, ya udahlah, kita nggak usah yang berat-berat dulu lah. Mungkin teman-teman dari spesial
buka ganti LCD dulu, nggak masalah. Dari hal yang terkecil nanti kita tuh belajar pelan-pelan, belajar tentang apa kita sambil belajar, karena bisa itu karena terbiasa. Jadi orang ahli itu orang yang sudah biasa, jadi dia disebut ahli. Kalau teman-teman udah biasa mengerjakan HP, ya udah teman-teman ahlinya. Jadi perlu diingat, bisa itu karena terbiasa. Itu kuncinya itu di situ. Ini kasih saya kayak inilah blower yang saya berikan. Ini tutup tadi itu kan saya kasih lem supaya dia agak mengering. Nah, waktu kita ini pasang tutup belakangnya itu enak itu mengering. Jangan basah langsung kita tutup, nanti kata karet. Nah, ya kalau trik saya semacam itu saya jarang menggunakan karet. Kayo Enggak saya. Kayo popo wi. Dia aman, nyaman. Jadi biarpun ditunggu setengah jam sama konsumen bisa. Jadi konsumen nggak nunggu lama-lama. Nggak usah nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk nunggu kering. Ya kita tetap ngomongnya sama konsumen sekitar 2 atau 3 jam gitu loh, supaya kita kerjaannya kita tuh nggak tergesa-gesa gitu loh. Kalau kita ngomong tunggu mbak setengah jam, paling lama 1 jam, waduh repot sendiri kita nanti. Nah, oke, terima kasih.